Risa adalah gadis berusia 15 tahun yang selalu dikenal ceria. Hidupnya sederhana tapi hangat. Setiap pagi, ia membantu ibunya menyiapkan sarapan, bercanda dengan ayahnya yang gemar menyelipkan humor kecil sebelum berangkat kerja, dan sore hari mereka biasanya duduk di teras rumah, menikmati teh manis sambil membicarakan apa saja. Kehidupan Risa penuh warna, penuh tawa, dan penuh rasa aman. Namun, semua itu berubah dalam satu malam. Sebuah musibah yang tak pernah ia bayangkan, kebakaran hebat yang melanda rumah mereka. Api melahap dengan ganas, meninggalkan kepulan asap hitam dan suara jeritan bercampur sirene pemadam kebakaran. Risa sempat diselamatkan oleh tetangga yang bergegas menariknya keluar. Tapi kedua orang tuanya tidak sempat keluar. Hari itu, langit mendung seakan turut berduka. Risa berdiri di sisi liang lahat dengan mata bengkak. Tangannya dingin, tubuhnya gemetar, seolah udara sekitar menusuk hingga ke tulang. Ia menatap tanah yang menimbun peti kayu tempat kedua orang tuanya bersemayam. Isak tangis pelayat terdengar samar. Bagi Risa, dunia seakan membisu. Semua ucapan belasungkawa hanya lewat begitu saja. Tak ada yang benar-benar masuk ke dalam hatinya. Yang ia rasakan hanyalah kosong dan hampa. Ketika semua orang mulai pulang, Risa masih berdiri, menolak beranjak. Hatinya menjerit. Kenapa bukan aku saja yang pergi? Kenapa ayah dan ibu harus meninggalkanku sendirian? Tapi tak ada jawaban. Hanya angin sore yang menampar wajahnya dengan getir. Beberapa hari setelah pemakaman, seorang kerabat datang menjemput. Risa akan tinggal bersama Bibi Maya, kakak dari ibunya. Perjalanan menuju rumah Bibi Maya dilalui dengan sunyi. Mobil melaju melewati jalanan kota. Sementara Risa menatap kosong keluar jendela. Matanya kering karena terlalu banyak menangis. Saat tiba, rumah besar itu berdiri megah dengan pagar besi tinggi dan halaman luas. Bangunannya rapi, dinding putih mengilap, seolah setiap sudutnya dijaga dengan ketat. Tapi bagi Risa, rumah itu terasa asing. Tidak ada aroma masakan ibunya, tidak ada suara tawa ayahnya, hanya kesunyian yang menusuk. Di dalam, Bibi Maya menyambut dengan senyum tipis. Wanita itu terlihat anggun, suaranya lembut tapi berjarak. Mulai sekarang, anggap rumah ini rumahmu. Ya, Risa. Risa hanya mengangguk pelan. Ia menenteng tas kecilnya, masuk ke kamar yang telah disiapkan. Kamar itu luas, ranjangnya empuk. Lemari pakaian tertata rapi, semuanya tampak sempurna. Namun saat ia duduk di tepi ranjang, Risa merasakan dadanya sesak. Kesempurnaan ruangan itu hanya menegaskan ketidakhadiran yang paling ia rindukan. Tak ada suara ibunya yang menegurnya untuk membereskan buku. Tak ada panggilan ayahnya untuk makan malam. Yang ada hanyalah keheningan yang menusuk, membuatnya merasa benar-benar sendirian di dunia ini. Malam itu, Risa berbaring tanpa bisa tidur. Matanya menatap langit-langit kamar asing itu. Di kepalanya, suara tawa orang tuanya masih bergema, tapi makin lama makin pudar, tertelan oleh kesunyian. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Risa menyadari bahwa kebahagiaan bisa lenyap dalam sekejap, meninggalkan kehancuran yang sunyi. Dan ia harus bertahan, meski tidak tahu bagaimana. Risa adalah gadis berusia 15 tahun yang selalu dikenal ceria. Hidupnya sederhana tapi hangat. Setiap pagi, ia membantu ibunya menyiapkan sarapan, bercanda dengan ayahnya yang gemar menyelipkan humor kecil sebelum berangkat kerja, dan sore hari mereka biasanya duduk di teras rumah, menikmati teh manis sambil membicarakan apa saja. Kehidupan Risa penuh warna, penuh tawa, dan penuh rasa aman. Namun, semua itu berubah dalam satu malam. Sebuah musibah yang tak pernah ia bayangkan. Kebakaran hebat yang melanda rumah mereka. Api melahap dengan ganas, meninggalkan kepulan asap hitam dan suara jeritan bercampur sirene pemadam kebakaran. Risa sempat diselamatkan oleh tetangga yang bergegas menariknya keluar. Tapi kedua orang tuanya tidak sempat keluar. Hari itu, langit mendung seakan turut berduka. Risa berdiri di sisi liang lahat dengan mata bengkak. Tangannya dingin, tubuhnya gemetar, seolah udara sekitar menusuk hingga ke tulang. Ia menatap tanah yang menimbun peti kayu tempat kedua orang tuanya bersemayam.
Isak tangis pelayat terdengar samar. Bagi Risa, dunia seakan membisu. Semua ucapan belasungkawa hanya lewat begitu saja. Tak ada yang benar-benar masuk ke dalam hatinya. Yang ia rasakan hanyalah kosong dan hampa. Ketika semua orang mulai pulang, Risa masih berdiri, menolak beranjak. Hatinya menjerit. Kenapa bukan aku saja yang pergi? Kenapa ayah dan ibu harus meninggalkanku sendirian? Tapi tak ada jawaban. Hanya angin sore yang menampar wajahnya dengan getir. Beberapa hari setelah pemakaman, seorang kerabat datang menjemput. Risa akan tinggal bersama Bibi Maya, kakak dari ibunya. Perjalanan menuju rumah Bibi Maya dilalui dengan sunyi. Mobil melaju melewati jalanan kota. Sementara Risa menatap kosong keluar jendela. Matanya kering karena terlalu banyak menangis. Saat tiba, rumah besar itu berdiri megah dengan pagar besi tinggi dan halaman luas. Bangunannya rapi, dinding putih mengilap, seolah setiap sudutnya dijaga dengan ketat. Tapi bagi Risa, rumah itu terasa asing. Tidak ada aroma masakan ibunya, tidak ada suara tawa ayahnya, hanya kesunyian yang menusuk. Di dalam, Bibi Maya menyambut dengan senyum tipis. Wanita itu terlihat anggun, suaranya lembut tapi berjarak. Mulai sekarang, anggap rumah ini rumahmu. Ya, Risa. Risa hanya mengangguk pelan. Ia menenteng tas kecilnya, masuk ke kamar yang telah disiapkan. Kamar itu luas, ranjangnya empuk, lemari pakaian tertata rapi, semuanya tampak sempurna. Namun saat ia duduk di tepi ranjang, Risa merasakan dadanya sesak. Kesempurnaan ruangan itu hanya menegaskan ketidakhadiran yang paling ia rindukan. Tak ada suara ibunya yang menegurnya untuk membereskan buku. Tak ada panggilan ayahnya untuk makan malam. Yang ada hanyalah keheningan yang menusuk, membuatnya merasa benar-benar sendirian di dunia ini. Malam itu, Risa berbaring tanpa bisa tidur. Matanya menatap langit-langit kamar asing itu. Di kepalanya, suara tawa orang tuanya masih bergema, tapi makin lama makin pudar, tertelan oleh kesunyian. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Risa menyadari bahwa kebahagiaan bisa lenyap dalam sekejap, meninggalkan kehancuran yang sunyi. Dan ia harus bertahan, meski tidak tahu bagaimana. Waktu berlalu, musim demi musim berganti, dan Risa kini berusia 15 tahun. Ia tumbuh menjadi gadis dengan wajah cantik sederhana, rambut hitam panjang, dan mata yang sering terlihat redup, seolah menyimpan terlalu banyak kerinduan. Namun, masa remajanya tidak berjalan normal seperti anak-anak lain. Di sekolah, ia sering merasa terasing. Teman-temannya sibuk bercerita tentang liburan keluarga, nongkrong di mal, atau menonton konser, sementara Risa tidak pernah punya kisah serupa untuk dibagikan. Jika ada acara bersama teman, ia sering terpaksa menolak karena Bibi Maya tak pernah memberi izin keluar terlalu lama. Di rumah, ia lebih sering menghabiskan waktu di kamar, membaca buku yang dipinjam diam-diam dari perpustakaan sekolah. Dunia di balik halaman buku terasa jauh lebih ramah dibanding dunia nyata yang penuh aturan. Meski hatinya takut, dorongan remajanya untuk mencari kebebasan mulai tumbuh. Ia mulai melakukan pemberontakan kecil, pulang sekolah agak telat dengan alasan belajar kelompok, atau menyelinap membaca buku-buku yang dianggap tidak pantas oleh Bibi Maya. Suatu sore, Risa pulang hampir 1 jam lebih lama dari biasanya. Saat ia membuka pintu rumah, Bibi Maya sudah berdiri di ruang tamu. Wajahnya tanpa ekspresi tapi matanya menusuk tajam. "Kenapa telat?" tanyanya datar. "Ada tugas kelompok, BI," jawab Risa pelan. "Kenapa tidak telepon? Kamu tahu aturan." "Ponselku habis pulsa." Belum sempat Risa melanjutkan, Bibi Maya sudah menyela dengan suara lebih keras. "Risa, aku melakukan ini demi keselamatanmu. Kamu harus selalu berada dalam pengawasanku." Kata-kata itu bukan baru pertama kali ia dengar. Kalimat itu menjadi semacam mantra yang terus-menerus diulang oleh Bibi Maya setiap kali Risa melanggar aturan sekecil apapun. Pelanggaran kecil lain juga mendapat reaksi besar. Pernah suatu malam, Risa ketahuan membaca novel detektif di bawah selimut dengan senter. Saat Bibi Maya masuk, ia langsung merebut buku itu dengan wajah panik,
lalu menguncinya di lemari. Buku seperti ini hanya akan memenuhi kepalamu dengan hal-hal buruk. Jangan ulangi lagi, katanya keras. Risa terdiam, bibirnya bergetar. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, kenapa membaca dianggap begitu berbahaya? Kenapa Bibi selalu merasa aku akan celaka kalau aku sedikit saja melangkah keluar dari garis yang ia buat? Setiap kali Risa mencoba membantah, jawaban Bibi Maya selalu sama. Aku melakukan ini demi keselamatanmu. Kamu tidak tahu apa yang ada di luar sana. Kamu harus selalu berada dalam pengawasanku. Kutipan itu terus menghantui keseharian Risa, seperti rantai tak kasat mata yang melingkari dirinya. Ia mulai merasa seolah hidupnya bukan miliknya sendiri. Di sekolah, Risa makin sulit menjalin pertemanan. Beberapa teman menjauhinya karena ia selalu menolak ajakan. Ada yang mengejeknya sebagai anak rumahan atau gadis aneh. Malam-malamnya sering dihabiskan dengan menangis diam-diam, menatap keluar jendela, membayangkan dunia di luar pagar rumah Bibi Maya yang tinggi dan dingin. Dunia yang tampak bebas, tapi baginya terasa begitu jauh. Meski tertekan, rasa ingin tahunya makin besar. Setiap larangan justru membuatnya semakin penasaran. Apalagi tentang laci terkunci di kamar tamu. Laci yang dulu membuat Bibi Maya panik. Seiring usianya bertambah, rasa ingin tahu itu tak pernah padam. Dalam hati, Risa mulai menyusun tekad. Suatu hari, ia harus tahu apa sebenarnya yang disembunyikan Bibi Maya. Rahasia itu mungkin kunci dari semua aturan ketat dan rasa takut yang tak masuk akal. Dan tekad itu tumbuh bersama dengan amarah kecil yang ia simpan rapi. Amarah karena hidupnya terus dikendalikan oleh kalimat yang sama, berulang-ulang, seperti doa dingin yang menutup semua pintu kebebasan. Suatu siang yang terik di sekolah, Risa duduk sendirian di pojok perpustakaan, tenggelam dalam buku. Ia terbiasa menghindari keramaian, merasa lebih aman dalam keheningan. Namun hari itu, seorang anak laki-laki mendekat. Namanya Dion. Remaja seusia Risa. Berwajah cerah dengan senyum yang mudah muncul. Sedikit usil tapi punya keberanian alami. Ia sudah lama memperhatikan Risa dari jauh. Kamu selalu sendirian, katanya sambil menarik kursi. Risa menutup bukunya, sedikit terkejut. Aku memang suka sendiri. Atau, kamu tidak diizinkan untuk tidak sendiri? Dion menatapnya penuh rasa ingin tahu. Risa tercekat. Jarang ada orang yang bisa menembus dinding pertahanannya begitu cepat. Sejak hari itu, mereka mulai sering mengobrol. Dion yang santai dan pemberani justru membuat Risa sedikit demi sedikit berani bercerita. Ia tidak langsung membuka semua luka, tapi Dion tahu, ada sesuatu yang aneh di balik kehidupan Risa. Kalau aku jadi kamu, aku pasti sudah kabur, kata Dion suatu kali. Risa menggeleng cepat. Aku tidak bisa. Bibi, dia terlalu mengekang. Dan aku tidak tahu apa yang sebenarnya ia sembunyikan. Kalau begitu, kita cari tahu. Dion menatapnya dengan sorot menantang. Kamu tidak bisa terus-terusan hidup dalam kurungan. Suatu malam, ketika Risa bangun untuk mengambil air, ia mendengar suara samar dari ruang kerja Bibi Maya. Suara telepon. Ia berhenti di tangga, menahan napas. Kau tahu itu. Malam itu adalah kesalahan besar. Suara Bibi Maya terdengar pelan, namun penuh tekanan. Jangan sampai dia tahu. Dia tidak boleh tahu kebenarannya. Risa menegang. Kata-kata itu menghantam dadanya. Malam itu, kesalahan besar? Apa hubungannya dengan musibah orang tuaku? Saat pintu ruang kerja berderit, Risa buru-buru berlari kembali ke kamar. Tapi sejak malam itu, hatinya tidak pernah tenang. Keesokan harinya, Risa menceritakan sedikit kepada Dion, meski masih bergetar. Dia menyebut sesuatu tentang malam itu. Aku yakin itu malam kecelakaan orang tuaku. Dion mengernyit. Kamu pernah coba cari beritanya di internet? Pasti ada arsip. Mereka pun mencoba. Di perpustakaan sekolah, menggunakan komputer umum, mereka mengetik kata kunci tentang kecelakaan itu. Beberapa artikel muncul, berita singkat tentang kebakaran rumah, kabar duka,
foto hitam putih rumah yang gosong. Tapi yang membuat bulu kuduk Risa meremang adalah detailnya terasa terlalu sedikit. Tidak ada investigasi panjang, tidak ada kronologi jelas. Seolah-olah berita itu sengaja dipangkas. Aneh, gumam Dion. Musibah sebesar itu. Tapi beritanya tipis sekali. Kayak ada yang disembunyikan. Risa menggigit bibirnya. Aku merasa ada bagian yang hilang. Seperti potongan cerita yang sengaja dihapus. Sepulang sekolah, Risa duduk lama di kamar, memandang jendela. Kata-kata Dion berputar di kepalanya. Kalau aku jadi kamu, aku pasti sudah kabur. Ia tidak bisa kabur. Tidak sekarang. Tapi satu hal yang ia tahu, ia harus menemukan kebenaran. Tentang malam itu. Tentang rahasia yang Bibi Maya simpan begitu rapat. Tentang kenapa ia harus terus dilindungi dengan cara yang terasa seperti penjara. Dan untuk pertama kalinya, Risa tidak merasa sendirian. Ia punya Dion, seseorang yang berani mempertanyakan hal-hal yang selama ini ia pendam sendiri. Sejak malam ia mendengar percakapan telepon Bibi Maya, rasa ingin tahu Risa semakin mendesak. Bayangan tentang laci terkunci di kamar tamu terus menghantuinya. Ada sesuatu di sana. Ia yakin. Kesempatan datang secara tak terduga. Suatu sore, Bibi Maya sibuk di dapur menerima tamu dan meninggalkan kunci rumah di atas meja. Saat Risa lewat, ia memperhatikan gantungan kunci itu, berkilau dengan berbagai anak kunci kecil. Hatinya berdetak kencang. Ia tidak berani mengambil langsung, tapi sebuah ide muncul. Beberapa hari kemudian, saat pulang sekolah, Risa singgah ke kios fotokopi yang juga melayani duplikat kunci. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan salah satu anak kunci yang berhasil ia pinjam diam-diam. Tukang kunci menyalin tanpa banyak tanya. Malam itu, Risa menyelipkan kunci duplikat kecil di saku bajunya. Rasa bersalah dan takut bercampur aduk, tapi juga semacam tekad baru. Kesempatan baru datang saat Bibi Maya harus keluar rumah menghadiri rapat. Risa menunggu hingga suara mesin mobil menghilang dari depan gerbang. Ia lalu bergegas ke kamar tamu. Tangannya bergetar saat mencoba kunci duplikat. Klik. Laci itu terbuka dengan suara lembut. Tapi bagi Risa rasanya seperti dentuman keras. Di dalamnya, berlapis kain tipis yang sudah menguning. Ada foto-foto lama, sepucuk surat terlipat rapi, dan sebuah buku harian tua dengan sampul kulit yang mulai retak. Risa duduk di lantai. Cahaya sore masuk dari jendela. Nafasnya cepat. Tapi ia memaksakan diri membuka satu persatu. Foto pertama memperlihatkan ayah, ibu, dan Bibi Maya berdiri berdampingan. Wajah mereka masih muda, namun ekspresinya bukan kebahagiaan murni. Ada ketegangan halus yang tertangkap kamera. Senyum ibunya terlihat dipaksakan, dan tatapan Bibi Maya tajam ke arah ayahnya. Foto lain menunjukkan ibunya sedang duduk di meja kerja, dikelilingi banyak berkas. Di belakangnya, samar-samar terlihat Bibi Maya berdiri dengan wajah dingin. Risa menggenggam foto-foto itu erat. Kenapa Bibi Maya menyimpannya? Tangan Risa beralih ke amplop kecil. Kertasnya menguning, tinta hampir pudar. Ia membuka hati-hati. Maya, aku tidak bisa lagi menepati janji itu. Terlalu berbahaya. Dan keluargaku yang akan menanggung akibatnya. Aku mohon, jangan paksa aku lagi. Biarkan aku menjaga rumah tanggaku sendiri. Tulisan tangan ibunya. Risa menatap surat itu lama. Dadanya sesak. Janji apa? Kenapa ibuku menolak? Dan kenapa harus berbahaya? Akhirnya, ia membuka buku harian. Halamannya berisi tulisan tangan ibunya. Rapi namun penuh emosi. Risa membaca perlahan. Matanya basah. Hari ini Maya datang lagi. Ia menuntut uang itu. Katanya itu haknya. Aku sudah berusaha menjelaskan. Uang itu bukan milikku, melainkan simpanan keluarga. Tapi ia tidak mau mengerti. Aku takut. Maya semakin sering marah. Bahkan di depan suamiku. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa menahan ini. Aku ingin melindungi Risa. Aku ingin melindungi rumah ini. Ada sesuatu yang terjadi di kantor mereka dulu.
Sesuatu yang hanya mereka bertiga tahu. Aku merasa terjebak dalam lingkaran janji yang tidak pernah seharusnya kubuat. Risa menutup buku itu dengan tangan gemetar. Hati Risa berkecamuk. Tiba-tiba, bayangan masa lalu yang samar muncul di kepalanya. Malam kebakaran, jeritan samar ibunya, dan rasa takut yang tak pernah hilang. Ia memandang buku harian itu. Ibuku tahu sesuatu. Ibuku menolak sesuatu. Dan Bibi Maya terlibat. Tiba-tiba suara pintu depan berderit. Bibi Maya pulang lebih cepat dari perkiraan. Panik, Risa buru-buru menyusun kembali isi laci, hanya menyelipkan buku harian ke dalam tas sekolahnya. Foto dan surat ia kembalikan dengan tergesa. Ia menutup laci, mengunci, dan berlari ke kamarnya. Saat pintu kamar ditutup rapat, dadanya masih bergemuruh. Malam itu, ketika rumah sudah sunyi, Risa berbaring dengan buku harian ibunya di pelukan. Sekarang ia tahu satu hal pasti, musibah yang merenggut orang tuanya bukan sekadar kecelakaan biasa. Ada benang kusut yang melibatkan ibunya, ayahnya, dan Bibi Maya. Dan entah apa yang terjadi malam itu. Semua rahasianya mungkin terkubur di balik halaman-halaman usang buku ini. Dengan air mata yang mengalir, Risa berbisik lirih. Aku akan menemukan kebenarannya, Bu. Aku janji. Hari itu, Risa tak lagi bisa menahan diri. Semalaman ia membaca ulang buku harian ibunya. Kata-kata tentang uang, janji berbahaya, dan Maya yang menuntut berputar-putar di kepalanya. Begitu melihat Bibi Maya duduk tenang di ruang tamu, merajut seperti biasa, Risa langsung menghampiri dengan langkah cepat. Kenapa ibu menulis semua ini? Risa mengangkat buku harian usang itu. Suaranya pecah. Kenapa ibu takut sama Bibi? Bibi Maya terperanjat. Wajahnya pucat. Rajutan terlepas dari tangannya. Risa, dari mana kamu dapat itu? Suaranya bergetar. Dari laci yang selalu kamu jaga seperti harta karun. Jawab Risa dengan nada penuh amarah. Kamu pikir aku tidak akan pernah tahu? Ibuku takut sama kamu. Bei, apa yang kamu sembunyikan dari aku? Untuk pertama kalinya, Risa melihat air mata di wajah dingin Bibi Maya. Wanita itu berdiri, tubuhnya gemetar. Tidak seperti yang kamu bayangkan, Risa. Kamu tidak mengerti. Itu semua salah paham. Salah paham. Risa berteriak. Matanya memerah. Kalau memang salah paham, kenapa ibu menulis semua itu? Kenapa setiap kali aku menyinggung soal masa lalu, kamu selalu menghindar? Bibi Maya mencoba mendekat, tapi Risa mundur, menggenggam buku itu erat-erat seolah pelindung. Dengan tiba-tiba, Bibi Maya meraih buku harian dari tangan Risa. Mereka berebut. Suara sobekan kertas terdengar, membuat hati Risa perih. Dengan panik, Bibi Maya menyalakan korek gas di meja. Dalam sekejap, lidah api melahap sudut buku. Tidak! Risa menjerit, mencoba memadamkannya. Tapi Bibi Maya menahannya dengan tenaga penuh. Bau kertas terbakar memenuhi ruangan. Buku itu, saksi bisu ibunya, musnah di depan matanya. Risa terdiam, tubuhnya gemetar hebat. Air mata bercucuran. Kenapa kamu lakukan ini? Itu satu-satunya peninggalan ibu. Suaranya nyaris berbisik. Wajah Bibi Maya basah oleh air mata. Tapi sorot matanya keras. Kamu tidak boleh ikut campur. Semua yang kulakukan ini, demi kebaikanmu, Risa. Demi keselamatanmu. Keselamatan. Atau demi menutupi dosa masa lalumu. Risa melawan, meski suaranya parau. Bentakan itu seperti menghantam Bibi Maya. Tanpa kata, ia menarik lengan Risa dengan kasar, menyeretnya ke kamar. Risa berteriak, memukul pintu, tapi Bibi Maya sudah menguncinya rapat. Di dalam kamar, Risa terisak di sudut ranjang. Suara kunci berputar menjadi simbol belenggu baru. Ponselnya sudah dirampas, jendela terkunci, akses internet diputus. Dunia luar terasa menjauh. Bibi Maya berdiri di luar pintu. Suaranya berat dan penuh kepedihan. Kamu tidak akan mengerti, Risa.
Aku melakukan ini semua karena aku sayang padamu. Kamu harus tetap di bawah pengawasanku. Kalau tidak, kamu akan berakhir seperti orang tuamu. Kalimat itu menggema di telinga Risa, menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Berakhir seperti orang tuaku? Apa maksudnya? Malam itu menjadi malam paling panjang bagi Risa. Antara tangisan, marah, dan rasa kehilangan, satu hal jelas, hubungannya dengan Bibi Maya telah runtuh. Tidak ada lagi kepercayaan. Hanya tembok kokoh yang memisahkan mereka, bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Risa menatap gelap di luar jendela. Meski terkurung, semangatnya tak padam. Dalam hati, ia berbisik. Kalau Bibi kira aku akan diam, dia salah besar. Aku akan mencari kebenaran, apapun caranya. Jam menunjukkan hampir pukul 2 dini hari. Risa duduk di tepi ranjang. Matanya bengkak, pikirannya kusut. Bunyi langkah Bibi Maya mondar-mandir di luar kamar sudah lama menghilang. Ini kesempatan, batinnya. Dengan hati-hati, ia membuka laci kecil di bawah meja belajar. Sebuah penggaris logam ia gunakan untuk mencongkel kunci jendela. Setelah beberapa kali gagal, terdengar klik lembut. Jendela akhirnya terbuka. Angin malam menyapu wajahnya, membawa bau kebebasan yang bercampur rasa takut. Risa menggantungkan diri keluar, turun perlahan dengan bantuan pipa air. Tangannya lecet, lututnya sakit saat mendarat, tapi ia tidak peduli. Malam itu, ia hanya punya satu tujuan, kabur dari rumah Bibi Maya. Risa mengetuk pintu Dion dengan panik. Dion yang terkejut setengah mengantuk segera membukakan pintu. Risa. Astaga, kamu kenapa? Tanpa banyak kata, Risa langsung menangis di bahunya. Dion buru-buru menutup pintu agar orang rumah tidak terbangun. Tenang dulu. Ayo duduk. Ceritakan pelan-pelan. Sambil terseduh, Risa menceritakan tentang buku harian ibunya, konfrontasi dengan Bibi Maya, hingga dirinya dikunci di kamar. Dion mendengarkan serius. Matanya menyipit penuh empati dan kemarahan. Kamu nggak bisa balik ke sana dulu, Riz. Kalau benar ada yang ditutup-tutupi, kita harus cari tahu. Aku bakal bantu kamu. Keesokan harinya, Dion mengajak Risa menemui seorang tetangga lama yang dulu tinggal dekat rumah orang tuanya. Namanya Pak Jaya, pria tua yang kini berjualan kelontong. Saat melihat Risa, mata Pak Jaya melebar. Kamu, anaknya Bima dan Lestari, ya? Suaranya parau, penuh kenangan. Iya, Pak. Saya ingin tahu tentang malam itu. Tentang kecelakaan yang merenggut orang tua saya. Pak Jaya terdiam lama. Tangannya gemetar. Lalu ia menghela napas berat. Aku sudah lama menunggu ada yang bertanya. Tapi takut membuka mulut. Kebenaran kedua. Menurut penuturan Pak Jaya, malam itu ayah Risa, Bima, hendak pergi keluar kota dengan mobil keluarga. Tapi mobil itu sudah lama bermasalah pada remnya. Bahkan, beberapa hari sebelumnya, montir sempat memperingatkan agar mobil tidak dipakai sebelum diperbaiki. Yang membawa kunci mobil waktu itu, Maya. Pak Jaya menatap Risa dengan sorot iba. Ibumu sempat melarang ayahmu pergi. Tapi Maya, dengan entah alasan apa, bilang tidak apa-apa. Cuma sebentar, pasti baik-baik saja, katanya. Dia yang kasih kunci itu. Risa terdiam, tubuhnya kaku. Dion menatap Pak Jaya tak percaya. Jadi, kecelakaan itu bukan karena Bibi Maya merencanakan? Risa berbisik, suaranya serak. Pak Jaya menggeleng pelan. Bukan. Tapi, kalau saja Maya menahan mereka lebih keras, atau menyembunyikan kunci, mungkin kejadian itu tak akan pernah terjadi. Sejak malam itu, aku lihat Maya selalu berubah. Dingin, keras, seolah menanggung beban besar. Risa terisak, dadanya sesak. Jadi selama ini, Bibi Maya bukan pembunuh. Tapi perannya tidak kecil. Ia ikut meloloskan bahaya yang sudah diketahui. Kenapa? Kenapa dia tidak pernah cerita? Risa menjerit. Pak Jaya menepuk bahunya dengan lembut. Karena rasa bersalah. Nak,
Rasa bersalah yang menghantui bisa membuat orang jadi aneh. Bisa jadi alasan kenapa dia terlalu protektif sama kamu. Dia takut kehilanganmu seperti kehilangan orang tuamu. Dion menatap Risa, mencoba menenangkan. Setidaknya sekarang kita tahu, Riz. Jawaban yang kamu cari mulai terbuka. Tinggal kamu, siap atau tidak menghadapi Bibi Maya lagi. Malamnya, di rumah Dion, Risa tak bisa tidur. Ingatan wajah ibunya, tulisan di buku harian, dan pengakuan Pak Jaya bercampur jadi pusaran emosi. Ia benci Bibi Maya karena menyembunyikan kebenaran. Tapi sekaligus, ia mulai mengerti alasan di balik ketakutan dan kontrol berlebihan itu. Air matanya jatuh tanpa henti. Untuk pertama kalinya, Risa berdoa dalam hati. Bu, Ayah, apa yang harus kulakukan? Haruskah aku memaafkan Bibi, atau meninggalkannya selamanya? Sore itu, dengan langkah gontai, Risa berjalan pulang. Dion menawarinya untuk tinggal lebih lama, tapi ia menolak. Ada sesuatu yang menarik hatinya kembali ke rumah Bibi Maya, tempat yang dulu ia benci, tapi kini terasa sebagai ruang yang menyimpan jawaban. Saat memasuki pekarangan, ia mendapati rumah itu jauh lebih sunyi daripada biasanya. Jendela tertutup rapat, tirai digerakkan angin, dan aroma masakan yang biasa memenuhi ruang tamu kini lenyap. Risa merasakan sesuatu, kesepian yang bukan hanya miliknya, tapi juga milik Bibi Maya. Risa menemukan Bibi Maya di ruang keluarga. Perempuan itu duduk membungkuk di kursi, wajah pucat, mata bengkak, segelas teh dingin tergeletak di meja tanpa tersentuh. Tangannya meremas sapu tangan lusuh yang sudah basah oleh air mata. Ketika Risa masuk, Bibi Maya menoleh, terlihat kaget sekaligus lega. "Kamu pulang?" Suaranya parau, nyaris patah. Risa mendekat, duduk di hadapannya. Untuk pertama kalinya, ia melihat Bibi Maya bukan sebagai sosok keras yang penuh aturan, melainkan seorang wanita rapuh yang terjebak dalam lingkaran kesalahan dan rasa takut. Risa memberanikan diri bicara. "Aku bertemu dengan Pak Jaya," katanya pelan. "Aku tahu tentang malam itu, tentang mobil, tentang kunci yang kamu berikan." Wajah Bibi Maya menegang. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar. "Jadi, akhirnya kamu tahu." "Aku marah," lanjut Risa. Suaranya bergetar. "Aku merasa dikhianati. Tapi sekarang, aku juga mengerti. Kamu bukan membunuh mereka. Kamu hanya tidak bisa mencegahnya." Tangis Bibi Maya pecah. "Risa, seandainya aku bisa memutar waktu, aku akan lakukan apa saja untuk menahan mereka. Tapi aku terlalu lemah. Dan aku harus hidup dengan dosa itu setiap hari." Setelah lama menangis, Bibi Maya mulai bercerita dengan suara gemetar. "Kamu tahu, sebelum kehilangan ayah dan ibumu, aku sudah kehilangan seseorang. Kekasihku dulu meninggal karena kecelakaan kerja. Aku merasa gagal melindunginya. Dan ketika saudaraku sendiri pergi karena kelalaianku, aku hancur, Risa. Sejak itu, aku hanya punya kamu. Satu-satunya alasan aku bertahan." Risa menahan napas. Kata-kata itu membuat dinding pertahanannya runtuh. Ia melihat Bibi Maya dengan mata berbeda, bukan sebagai penguasa rumah yang mengekangnya, melainkan sebagai seorang wanita yang terluka, yang takut kehilangan untuk ketiga kalinya. "Jadi semua aturan, semua larangan, itu bukan karena kamu benci padaku." Suara Risa lirih. Bibi Maya menggenggam tangan Risa dengan erat, seolah takut jika ia melepaskannya maka gadis itu akan hilang. "Tidak pernah. Aku melakukan itu karena aku takut. Takut sekali kehilanganmu, seperti aku kehilangan mereka. Aku tidak ingin mengulang kegagalan itu." Air mata Risa jatuh, tapi kali ini tidak karena marah, melainkan karena simpati. Ia memeluk Bibi Maya, pelukan pertama setelah bertahun-tahun dinding dingin memisahkan mereka. "Aku juga kehilangan mereka, Bei," bisik Risa. "Tapi aku tidak ingin kehilanganmu juga. Aku hanya ingin kau mempercayai aku. Jangan kurung aku lagi. Biarkan aku hidup, meski dengan semua resikonya."
Bibi Maya terisak dalam pelukan itu. Aku akan mencoba, Risa. Demi kamu, aku akan mencoba. Malam itu, rumah yang biasanya dipenuhi ketegangan kini diisi dengan keheningan yang hangat. Tidak semua masalah selesai, tidak semua luka sembuh, tapi untuk pertama kalinya, Risa dan Bibi Maya berada di sisi yang sama. Dua jiwa yang sama-sama kehilangan, akhirnya saling menemukan. Risa berbaring di kamarnya dengan hati yang lebih ringan. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya melihat Bibi Maya sebagai penjaga yang mengekang, tapi juga sebagai manusia, rentan, bersalah, dan penuh cinta yang salah arah. Dan dalam hati kecilnya, ia tahu, perjalanan mereka masih panjang. Tapi malam itu adalah awal dari sesuatu yang baru. Beberapa hari setelah percakapan terbuka itu, suasana rumah berubah perlahan. Tidak lagi dipenuhi keheningan mencekam, tapi juga belum benar-benar hangat. Risa mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu luput darinya. Bagaimana Bibi Maya sering duduk termenung di dapur, bagaimana ia berusaha mengatur nada suaranya agar tidak terdengar menggurui, dan bagaimana matanya sering melirik Risa dengan cemas tapi juga penuh sayang. Risa tahu, luka mereka tidak sembuh begitu saja. Tapi untuk pertama kalinya, ia memilih untuk mencoba. Suatu sore, Risa duduk di halaman sambil membaca. Bibi Maya keluar, membawa 2 cangkir teh. Pemandangan itu terasa asing. Biasanya hanya ada 1 cangkir untuk dirinya. Boleh aku duduk? Tanya Bibi Maya. Suaranya hati-hati. Risa tersenyum kecil. Tentu. Mereka duduk berdampingan. Hening. Lalu, Bibi Maya berkata, aku tidak bisa menghapus semua kesalahan. Tapi, kalau kamu mau, kita bisa mulai lagi. Aku janji tidak akan lagi berbohong. Risa menatapnya. Lama sekali. Ada sisa luka. Tapi juga ada rasa lega. Aku tahu kamu tidak sempurna. Bei. Aku juga tidak. Dan kebenaran. Ya, ternyata tidak sesederhana hitam putih. Tapi aku memaafkanmu. Kata-kata itu membuat air mata Bibi Maya jatuh. Tapi kali ini bukan tangis penyesalan, melainkan kelegaan. Hari-hari berikutnya, perubahan nyata mulai terlihat. Bibi Maya tidak lagi mengekang jam pulang sekolah Risa. Cukup berpesan hati-hati. Risa mulai menceritakan kegiatannya tanpa merasa diawasi. Mereka mulai memasak bersama, dan untuk pertama kalinya, dapur dipenuhi tawa kecil. Ada kejanggalan di awal, tapi lambat laun hubungan mereka menemukan ritmenya. Mereka mulai membangun ulang sesuatu yang dulu rusak, sebuah keluarga kecil, meski bentuknya tak sempurna. Malam itu, Bibi Maya memanggil Risa ke kamarnya. Dari laci tua, ia mengeluarkan sebuah kotak kayu yang sudah lama terkunci. Tangannya bergetar saat menyerahkannya. Ini, peninggalan orang tuamu. Aku menyimpannya terlalu lama. Mungkin karena aku takut. Jika kuberikan padamu, berarti aku benar-benar sudah kehilangan mereka. Tapi sekarang aku sadar, benda ini bukan milikku untuk dijaga selamanya. Ini hakmu. Risa membuka kotak itu. Di dalamnya, ada sepasang cincin pernikahan ayah dan ibunya, serta sepucuk surat wasiat yang tak pernah ia ketahui. Air matanya mengalir begitu saja saat ia menyentuh logam dingin itu, seolah orang tuanya kembali hadir, menyentuhnya melalui kenangan. Terima kasih, Bei, bisiknya. Suaranya pecah. Bibi Maya tersenyum tipis, meski matanya basah. Sekarang aku bisa sedikit melepaskan. Aku percaya kamu akan menjaganya dan menjaga dirimu. Risa memeluk cincin itu erat di tangannya, sementara pelukan hangat Bibi Maya melingkupinya. Mereka bukan lagi 2 orang yang saling berseberangan, melainkan 2 jiwa yang sama-sama belajar berdamai dengan kehilangan. Di ruang sederhana itu, sebuah ikatan baru lahir, dibangun dari kejujuran, pengampunan, dan keberanian untuk melepas. Dan untuk pertama kalinya, masa depan tidak lagi tampak menakutkan. Waktu berjalan cepat. Risa kini sudah berusia 18 tahun. Rambutnya lebih panjang, sorot matanya mantap, dan cara bicaranya penuh keyakinan. Ia sudah bukan lagi gadis kecil yang dulu hidup dalam ketakutan di bawah aturan Bibi Maya. Di kamarnya,
Koper besar tergeletak, setengah terisi. Buku-buku, pakaian, dan beberapa barang pribadi ia tata dengan rapi. Hari ini adalah hari penting. Hari ia merantau untuk kuliah di kota lain. Bibi Maya berdiri di ambang pintu, memperhatikan dalam diam. Ada rasa bangga, tapi juga getir. Seolah sebagian dari dirinya akan ikut pergi bersama Risa. Sudah siap? Tanya Bibi Maya dengan suara lembut. Risa menoleh dan tersenyum. Hampir, Bei. Tinggal sedikit lagi. Saat sore tiba, mobil taksi berhenti di depan rumah. Koper Risa diletakkan di bagasi. Angin sore mengibaskan rambutnya, seolah ikut mengantarnya pergi. Di teras rumah, suasana sunyi namun hangat. Tidak ada teriakan, tidak ada larangan, tidak ada ketegangan seperti dulu. Yang ada hanyalah dua orang yang akhirnya belajar melepaskan. Bibi Maya menggenggam tangan Risa erat. Aku, mungkin tidak selalu benar, Riz. Tapi aku ingin kamu tahu, semua yang kulakukan selalu karena aku takut kehilanganmu. Sekarang aku sadar, mencintai juga berarti berani melepaskan. Air mata mengalir di pipi Risa, tapi senyumnya tetap terjaga. Ia memeluk Bibi Maya erat-erat. Terima kasih, Bei. Aku tidak akan sampai di titik ini tanpa kamu. Aku tahu, aku kehilangan orang tuaku, tapi aku juga tahu aku tidak pernah benar-benar sendirian. Karena aku punya kamu. Pelukan itu panjang, penuh rasa syukur, penuh pelepasan. Sebelum Risa masuk ke mobil, Bibi Maya menyelipkan sebuah amplop kecil ke tangannya. Ini, tabungan yang sudah lama kusiapkan untukmu. Pakailah untuk biaya kuliah, atau apapun yang kamu butuhkan. Risa menggeleng, menahan haru. Bei, kamu sudah memberiku lebih dari cukup. Tolong terima. Bibi Maya tersenyum kecil. Biar aku tenang melepasmu. Risa akhirnya mengangguk dan menyimpannya di tas. Hatinya penuh rasa terima kasih. Mobil mulai melaju perlahan, meninggalkan rumah yang dulu terasa seperti penjara, namun kini menjadi tempat kenangan penuh pelajaran. Dari jendela, Risa melihat sosok Bibi Maya melambai. Siluetnya samar di bawah cahaya senja. Dalam hati, Risa berbicara pada dirinya sendiri. Musibah memang mengambil ayah dan ibu dariku. Tapi Tuhan menitipkan satu hal lain, kasih sayang yang rumit, keras, namun tulus, dari Bibi Maya. Dia bukan sempurna, tapi dia bagian dari keluargaku. Dan dari dialah aku belajar arti bertahan, memaafkan, dan tumbuh. Risa tersenyum, menatap ke depan. Jalan panjang menantinya, penuh tantangan baru. Tapi kali ini ia melangkah dengan hati yang bebas, tanpa bayang-bayang masa lalu. Dengan keberanian dan cinta yang ia bawa, ia tahu, masa depannya tidak lagi dipenuhi trauma.